Jadi mendapat syafaat yang bersama. Yang terhormat Ustaz Akbar Fakih yang alhamdulillah sudah bersama kita. Kemudian di sini Ustaz, saya mau perkenalkan, saya Ibu Solehati selaku yayasan di sini. Kemudian di sini ada kepala sekolah, ada Ibu Humay. Kemudian di sini juga bekerja sama kami dengan komite. Di sini ada 3 lintas komite Ustaz. Alhamdulillah ada komite Pak UKB itu Bunda Ayubi. Kemudian ada SD Bunda Zain dan ada komite ketua komite SMP yaitu Bunda Dita, dan ini adalah seluruh pengurus sekaligus orang tua komite dari 3 divisi. Alhamdulillah Ustaz, di sini kami sudah hampir 4 tahun sekolah kami di sini. Tahun ini adalah SMP, launchingnya SMP. Jadi SMP merupakan angkatan pertama. Ustaz, terima kasih. Pengajian kami di SIT Bina Cendekia Mandiri adalah konsisten kami lakukan setiap sebulan sekali sebagai bentuk untuk menambah ilmu, untuk menambah keberkahan dari kami semua, karena namanya manusia kadang iman, kadang naik, kadang turun, sehingga perlu adanya tambahan ilmu dari ustadz maupun ustazah yang memang biasanya kami lakukan setiap bulan dan berganti-ganti ustadz biasanya. Nah begitu Ustadz ya, itu saja. Terima kasih kepada ayah bunda yang alhamdulillah perdana yang sekarang ini ramai ya Bun. Alhamdulillah, mudah-mudahan bulan berikutnya tambah ramai lagi diajak temannya dalam rangka mengkaji ilmu, karena ini adalah suatu bentuk agar sekolah kita tambah barokah ya, banyak yang mengaji, kasih juga ramai, pengajian ramai. Jadi mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang solid, keluarga yang keluarga SIP BCM yang mampu terus menjadi orang tua yang baik, soleh-solehah. Itu saja sambutan dari Ibu Ati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan nanti kesibukan dunia ini. Ini siapa sih yang bikin tema? Bunda ini teh berat-berat itu temanya. Enggak apa-apa lah. 3 penderitaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang melalaikan hutang, bukan yang punya hutang tapi yang melalaikan. Selamat. Orang yang melalaikan hutang, 1, tidak akan Allah berikan ketenangan di dalam rumah tangganya. Ada rumah yang di pintu rumahnya itu pasang banner baiti jannati, rumahku surgaku. Pas masuk ke dalam rumah isinya neraka jahanam. Hog-hog, berantem, piring pada terbang, anak-anak pada durhaka, laki suaminya selingkuh terus, istrinya jadi pelakor. Ada yang pelakor di sini? Ada? Nggak ada, dan nggak akan ngaku sebenarnya. Kenapa bisa rumah itu sampai sepanas itu? Kita kadang banyak mikir, kadang kita analisa, ternyata sebetulnya barangkali ada di antara anggota keluarganya yang melalaikan hutang. Panas terus rumah teh, pakai AC nggak ngaruh, karena itu mah hawa hati. Yang kedua, orang yang melalaikan hutang itu tidak akan diberikan ketenangan dalam ibadah, karena perkara hutang itu perkara ikatan batin, Bun. Misalkan Bunda pinjam ke Besti, ya biasanya kalau yang pinjam hutang itu kan pinjam uang, contohnya pinjam uang itu teknik marketing tingkat tinggi biasanya ya. Kalau lagi mau pinjam uang, demi Allah, itu orang-orang tahsin tuh hafal ya, bagaimana tafhim Allahnya itu ketika pinjam uang. Tapi begitu ditagih, galakan yang nagih apa galakan yang punya hutang? Galakan yang punya hutang. Kenapa sampai menimbulkan tidak tenang dalam ibadah? Karena ada ikatan batin. Bunda waktu pinjam uang kita butuh banget, terus besti kita ternyata nggak tega sama kita, walaupun dia nggak punya dia kasih.
Terus ketika dia mau pakai, ternyata mau berobat buat anaknya, nah kitanya lalai. Itu zolim nggak kira-kira? Zolim. Yang ketiga, orang yang melalaikan hutang, rezekinya seret. Bisnis hancur, ditipu terus, mau deal nggak jadi, direbut orang. Itu barangkali karena ada dosa melalaikan hutang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Segitu aja ya, spill ini materinya agak berat ya, berat untuk didengar memang ya. Makanya Bunda udah deh agak dikurangin itu pay letter Bunda. Orang tua dulu kalau lagi sendiri dia pegang tasbih, orang tua sekarang lagi sendiri dia pegang HP. Orang tua dulu kalau lagi sendiri dia pegang tasbih, itu jempolnya dari atas ke bawah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang tua sekarang lagi sendiri pegang HP, jempolnya dari bawah ke atas, legging scroll, parfum scroll. Itu udah sampai keranjang ngeheng, HP itu sampai loading. Akhirnya dibeli enggak, keranjang penuh. Pas sekalinya dibeli, itu yang TBC suaminya yang harus bayar ya. Ustadz, istri saya mah soleha, gak pernah kemana-mana, diajak ke mall gak mau, soleha diajak belanja gak mau, tapi tiap pagi paket, tiap pagi paket, tiap pagi paket. Itu sama aja katanya bikin stres. Makanya udah deh, kalau perkara boleh nggak Ustadz kita tuh ngehutang? Boleh nggak? Boleh, berhutang tuh boleh, asal jangan melalaikan. Nah kadang kalau perkara hutang yang besar kita ingat, tapi yang kecil kadang lupa. Kita waktu berangkat sama Besti healing ke apa namanya itu, Taman Sempur misalkan, naik Grab, kita 15.000, kita nggak ada recehnya, pinjam ke Besti, itu 4 tahun setengah belum dibayar itu tuh nggak, perkara hutang yang kecil tapi itu bisa menjadi penghambat ibadah, ketenangan keluarga, rezeki jadi seret. Dan ngobrolkan hutang langsung rariutnya sirah teh. Ini pemanasan yang salah sebetulnya Mbak ya. Tapi tadi karena ditanya ada yang masih punya hutang banyak, katanya ya udah kasih sedikit ilmu biar hidup kita tenang. Bunda, saya tuh banyak ketemu sama orang-orang, ternyata banyak curhat. Saya tuh sering ngisi kajian di Masjid Alumni IPB, di Masjid Al-Muttaqin yang Panduraya, di Masjid Asofia yang di mana tuh? Lupa lagi tuh. Itulah pokoknya nama Ciwaringin ya. Di mana lagi tuh, di Masjid PDAM mah belum. Jadi jamaah tuh sering curhat, itu kebanyakan berantakan bisnis, berantakan keluarga. Pas dicek-cek ternyata masalah melalaikan hutang. Gak tenang lah. Makanya kalau punya hutang segeralah bayar. Kalau misalkan kita lagi ada rezeki bayar gitu. Gampang pinjam lagi gitu maksudnya. Baik, tema kita pada kesempatan kali ini tadi teh apa ya yang dapat door prize teh tadi, temanya apa ya tadi? Temanya apa tadi? Menemukan ketenangan hati di tengah kesibukan dunia. Mengapa ketenangan harus ditemukan? Memang dunia ini berisik ya. Ini siapa yang bikin tema? Memang apakah dunia ini berisik? Sebetulnya dunia ini nggak berisik. Yang berisik itu orangnya. Kalau dunianya tidak berisik, yang berisik itu orangnya. Kalau misalkan manusia dimatikan semuanya, kira-kira berisik nggak? Enggak. Apa yang membuat dunia ini berisik? Orang-orang yang sulit menerima takdir Allah, itu yang bikin berisik. Itu ya Bang. Gimana kita menemukan ketenangan dalam kesibukan dunia? Emang selama ini sibuk di dunia? Betul kan, memang kita tuh di dunia. Mengapa harus dipermasalahkan? Apakah Bunda semuanya hidup di dunia tidak menemukan ketenangan? Jawab dari Jumatan ya tuh. Kenapa jadi pada melohok begini? Nanti tenang ya. Nanti kita nanti pulang kita foto bareng ya Bunda. Ini sudah kuduga ini.
Soalnya ini saya merasa paling ganteng di sini, Bunda. Ini nggak ada laki-laki lagi soalnya. Aduh, ini sudah aku duga udah beberapa kali kalau kajian komite pasti ibu-ibu udah kebayang aja. Dulu di SD Pertiwi gitu sama, aduh kacau. Oke, konsen ngajinya dulu ya Bunda, nanti kita foto bareng ya. Oke. Kacau ya. Jadi yang bikin berisik itu apa? Manusia yang belum bisa menerima takdir. Gini Bun, dalam hidup ini sebetulnya Bunda tuh cari apa coba? Ayo. Dah, suka pura-pura. Bunda cari apa hidup di dunia ini? Cari apa sebenarnya? Liur, tanya liurnya. Liur, ayo Bunda salilai hidup atau nanaonan atau Bunda? Coba. Gak tahu apa yang dicari. Coba. Padahal itu tuh pertanyaan mendasar. Jelas apa yang dicari, jelas langkah hidupnya, jelas pola pikirnya, jelas pola sikapnya. Gak jelas apa yang dicari dalam hidupnya, itu gampang terombang-ambing, gampang terbawa-bawa, gampang berubah-ubah, gampang galau. Makanya selama ini Bunda ada yang sudah 45 tahun, ada yang sudah 50 tahun, ada yang baru 18 tahun mungkin. Ini kita tuh belum menentukan sebetulnya yang kita cari dalam hidup ini apa. Makanya begitu kita gabung sama bestie yang ini, nyambung ke bestie yang itu. Diajak lagi sama bestie yang ini, nyambung lagi. Jadi nggak pernah jelas hidup kita tuh pengen apa. Betul nggak? Apa sih sebetulnya yang kita cari dalam hidup? Bahagia, Bunda. Itu aja. Apa yang Bunda cari dalam hidup? Kebahagiaan. Dan ternyata kebahagiaan itu tidak harus ditentukan oleh materi. Bunda dulu waktu perawan belum nikah, teman-teman Bunda sudah menikah, Bunda belum menikah, stres nggak? Jawab yang jujur. Dulu be aja, dulu waktu Bunda masih perawan, teman-teman Bunda udah nikah semuanya. Pas reunian alumni ditanya juga, kamu belum nikah juga. Reunian lagi ditanya juga, kamu belum nikah juga. Pas Idul Fitri ditanya, kapan kamu nikah? Stres nggak? Luar biasa. Ada yang stres. Ternyata sebelum kita punya pasangan ditanya terus kapan nikah, stres kan? Stres. Setelah menikah, sebelum Bunda menikah stres gak? Ditanya terus kapan nikah? Stres. Setelah menikah? Ini nangkep gak pertanyaannya? Jangan lihat saya terus Bunda ini. Astagfirullahaladzim. Ini gimana ngajinya jadi begini nih? Aduh. Bu gimana? 15 menit aja ngajinya? Aduh. Coba konsen dulu, nanti kita foto bareng ya Bun ya. Bunda dulu masih perawan, orang lain udah nikah, stres. Setelah menikah, stres juga. Terus menikah, Bunda belum punya anak, orang lain udah stres gak? Stres. Udah punya anak, tambah stres. Itu gimana maunya tuh nggak jelas kan ya? Dulu waktu belum nikah stres, udah nikah tambah stres. Udah nikah belum punya anak, stres. Udah punya anak, tambah stres. Jadi kita tuh nggak pernah jelas menentukan kehidupan kita tuh kayak gimana. Jadi yang disebut bahagia tuh apa? Ada nggak? Coba Bunda lihat, semakin orang kaya, makin kaya, pagar rumahnya makin tinggi apa makin pendek? Kenapa makin tinggi? Takut dibadong, senanya takut dicuri. Tapi ada tuh orang yang biasa-biasa aja, rumahnya kecil, misalkan cuma kamar mandi, langsung ruang tamu, itu malam tuh tidur aja enak, panto dibukakan gitunya. Ada nggak maling Ustadz? Ada, paling 1 menit keluar lagi nyesel masuknya juga. Berarti materi itu nggak jadi jaminan terhadap kebahagiaan. Bunda punya suami ganteng, stres nggak? Emang gara rantau gitu suaminya? Punya suami ganteng, stres nggak? Udah tergantung Ustaz.
Punya suami ganteng stres nggak? Belum nyobain. Oke, kalau punya suami jelek? Punya suami ganteng stres, punya suami jelek, era ustad itu. Kalau ke undangan teh suruh berangkat duluan, janjian di prasmanan si bundanya teh nanti. So, papa duluan ya. Nanti kalau udah di prasmanan, papa WA mama, ya. Di WA mah sampai mana? Papa makan duluan sana. Sampai pulangnya itu bapaknya baru berangkat istrinya. Oh, ternyata, waduh, kunci kebahagiaan itu sebetulnya dua, syukur dan sabar. Orang yang gak pernah syukur menderita. Orang yang gak punya sabar susah. Mencari ketenangan hati dalam kesibukan dunia, maka kita tuh yang pertama yang harus kita tentukan itu tujuan hidup kita apa. Bunda, kata ulama, menurut tujuan hidupnya, hidup manusia itu digolongkan jadi 3. Catat. 1, ada manusia itu yang disebut dengan hidup hisi, hidup kosong, hidup tanpa tujuan, mengalir apa adanya, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur, ngan hees pegawainya. Gak ada tujuan, bangun tidur, tidur lagi, makan, ngemil, nonton TV, HSD mana? Gak ada tujuan, itu namanya hidup hisi, hidup kosong. Gak ada tujuan, hidup hanya menunggu waktu mati tanpa ada tujuan yang jelas, itu namanya hidup hisi. Banyak yang kayak begitu sekarang. Ada nggak di sini yang kayak begitu? Yang kedua, ada yang disebut dengan hidup maknawi. Ada orang tuh, manusia tuh hidupnya tuh maknawi. Yang kayak gimana Ustadz yang maknawi? Jadi dia tuh hanya tujuan hidupnya tuh untuk mengejar dunia aja. Berangkat dari rumah belum ada matahari, pulang ke rumah setelah nggak ada matahari. Kerja itu sebelum terbit matahari, sampai ke rumah setelah terbenam matahari. Itu ada teman saya sampai nanya begini, saya tuh sekarang jadi supervisor salah satu perusahaan air mineral. Saya kan gak akan sebut lah inisialnya, Aqua pokoknya mah itu. Jadi supervisor Aqua di daerah Sukabumi. Emang gaji kamu berapa? 10 juta. Gede nggak Bun? Alhamdulillah lumayan. Salaki orang masa juta setengah Ustaz. 10 juta. Kata saya 10 juta itu kamu belikan apa tiap bulan? Sembako. Buat apa sembako? Buat makan. Kalau nggak makan nanti saya kerja lemes. Terus beri apa lagi itu yang 10 juta? Nyicil rumah. Di mana kamu nyicil rumah? Rumahnya yang deket pabrik, supaya nanti kerja nggak terlalu telat. Terus apa lagi? Beli motor. Nyicil motor. Buat apa motor? Buat ke pabrik supaya bisa cepet. Terus nyicil mobil. Buat apa nyicil mobil? Gaya dikit lah, pas ke pabrik tuh kelihatan mana supervisor, mana karyawan produksi. Terus dipakai apa lagi? Buat biaya anak sekolah di boarding school. Yang kaceret tuh nyebut boarding school. Kenapa kamu nyekolahin di boarding school? Supaya anak-anaknya jadi pada pinter, berkualitas. Nanti kalau udah lulus, naikin sampai perguruan tinggi, lulus bisa gantiin saya di Aqua. Hebat gak Bun? Hebat. 10 juta itu untuk membeli seluruh anggota keluarga dan seluruh aktivitas hidupnya. Itu besar apa kecil? Ada yang sampai kerja di pabrik, apa ya namanya tuh, yang suka jahit baju teh, garmen. Itu tiap pagi berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam. Sigana eta ngimpi ngajahit Bunda. Itu namanya adalah kehidupan maknawi. Dia tuh ngejar materi, dia nggak bisa hidup tanpa materi. Nah itu namanya hidup maknawi. Ngumpul sama besti, pikirannya bisnis. Ngaji bisnis, ini bisnis, itu bisnis. Semua bisnis, gak ada tuh yang namanya ibadah. Maka orang yang golongan ketiga itu disebutnya hidup ma'ani. Apa itu hidup ma'ani? Orang-orang yang hidupnya itu tujuannya untuk
menyesuaikan dengan maksud penciptaan dia. Apa wama khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Hidupnya untuk cuma ibadah sama Allah. Ustaz lamun kitu mah atunya teu kudu gawe. Salah Bunda. Ustaz kalau tujuan hidupnya buat ibadah tuh nggak usah kaya. Salah. Semua aktivitas dunianya semua jadi tujuan dia untuk alat mengabdi kepada Allah. Bunda punya mobil, jadikan itu alat untuk ibadah sama Allah. Bunda punya uang banyak, jadikan untuk ibadah sama Allah. Kebayang gak Bunda kalau misalkan Bunda sholat gak makan 3,5 bulan kira-kira kumaha? Lemes, boro-boro bisa takbiratul ihram. Makanya dunia itu alat untuk ibadah. Nah kadang yang jadi terbalik itu tujuan jadi alat, alat jadi tujuan. Dunia itu alat, ibadah itu tujuan. Nah kita mah kebalik, dunia yang jadi tujuan, ibadah jadi alat. Contohnya apa? Sholat duha hayang beunghar Bunda. Ya Allah, dia sholat niatnya pengen kaya, itu mah tujuan dijadi alat, alat jadi tujuan. Maka kata ulama, yang golongan hidup manusia yang dua tadi celaka di akhirat, yang satu selamat di akhirat. Yang mana? Yang hidupnya ma'ani. Tujuan hidupnya hanya untuk ibadah sama Allah. Itu dulu Bunda. Kalau Bunda pengen menemukan ketenangan, maka harus jelas dulu tujuan hidupnya. Ibadah. Bunda punya anak, ibadah. Bunda punya suami, ladang ibadah. Bunda punya pembantu di rumah, ladang ibadah. Bunda punya tetangga, ladang ibadah. Bunda punya kosmetik, ladang ibadah Bunda. Apapun yang ada di hadapan Bunda, yang Allah berikan kepada Bunda, kalau orangnya jelas tujuannya untuk ibadah, maka semuanya akan dipakai untuk ibadah. Jelas Bun? Itu ngaguluyur tehnya, hidupnya gitu saka sampurna. Kalau orang Inggris bilang gimana besok we lah ya, gimana besok. Tapi hari healing mah harus direncanakan, hari hidup mah harus gimana besok we namanya. Tapi kalau healing harus direncanakan. Rapatna berbulan-bulan jadi henteu. Bayangkan budak untuk healing ke Taman Topi nu deukeut teh nya. Itu persiapannya dahsyat sampai para sewa jeung panitia oge. Paloba-loba omong, harus pakai seragam apa? DC-nya apa? Dan saya sering isi kajian ya Bun, yang di kota Bogornya menileneng po ibu-ibu tehnya. Harus kalau di kota Bogor tuh tiap hari Bun, pengajian tuh tiap hari. Senin di mana, Selasa di mana gitu kan ya. Jelema eta keneh cek urang teh. Eta lamun ngisi asa wau si ibu eta teh cek. Senin make oren, Salasa koneng, Rabu hejo nya, Kamis ungu, Jumat beureum eta ting lalunas encan eta teh nyaho kitu. Sigana ieu suamina nu TBC mayar. Jadi untuk perkara kita jalan-jalan yang dekat saja persiapannya luar biasa, apalagi kita nanti healingnya ke akhirat. Itu persiapannya harus luar biasa. Makanya saya kajiannya nggak lama dah. Cuma mau ngasih 4 pesan Nabi agar kita itu mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Nabi memberikan pesan kepada sahabat Abu Zar Al-Ghifari. Wahai Abu Zar, kalau kamu ingin ketenangan hidup di dunia dan di akhirat, maka laksanakanlah yang 4 hal ini. Lanjut Bun. Nges teu konsennya menang konsumsi teh Bun. Geus pararoek tetep si ustad ini popoe hidup kieu padahal mah can nyarap nya. Ini masih ada betul ya, masih ada tuh. Tenang. Oh bobong ngincer ieu tadi teh nya. Lain nempokeun saya nya. Kalau Bunda ingin ketenangan hidup di saat terjadinya kesibukan dunia, maka laksanakan, amalkan 4 pesan Nabi ini. Udah kajian mah lama-lama ting dari yutnya Bundanya. Yang pertama, catat Bunda. Kata Nabi kepada Abu Zar Al-Ghifari, wahai Abu Zar Al-Ghifari, jika engkau ingin bahagia dunia dan akhirat,
engkau ingin mendapatkan ketenangan dunia dan akhirat, maka pesan yang pertama adalah jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Perbaharuilah perahumu karena lautan sangat dalam. Bunda punya perahu nggak di rumah? Geus balangsak pokoknya berarti. Apa kata ulama tafsir perahu dan apa kata ulama menafsiri lautan? Ternyata tafsir dari perahu itu niat dan lautan itu hati. Maka kata Nabi, jika kamu ingin menemukan ketenangan hidup, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, maka harus sering-sering memperbaharui niat. Sering-sering memastikan niat. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri sampai bilang begini, aku sudah banyak mengobati berbagai penyakit berbahaya, tapi ada satu penyakit yang aku sulit untuk menyembuhkannya. Apa itu? Menetapkan niat di dalam hatiku. Kenapa? Karena hatiku selalu berbolak-balik. Hati itu bahasa Arabnya kolbu. Kolbu itu kolaba. Kolaba itu berbolak-balik. Gampang robah, ketika menentukan cepat robahnya. Makanya ada doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Kalau kamu pengen tenang hidup, kalau kamu pengen selamat dunia dan akhirat, yang pertama kata Nabi, sering-seringlah kamu memastikan niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu gimana niat? Contoh, tempatnya sama, waktunya sama, acaranya sama. Saat ini niatnya sama nggak? Belum tentu sama. Ada yang niatnya teh, waktu bulan kemarin aja ya pengajian komite teh ada risol mayo. Asugan we aku kayak mau sarapan aku ada. Bulan kemarin juga ada risol mayo. Arek ngaji we gitu da di imah naon kada resep. Ada nggak yang niatnya begitu? Da mau ngaku tuh dengan aya naoge. Jadi tempat sama, momentum sama, waktu sama, acara sama, niat belum tentu sama. Ada yang niatnya teh semalam teh suaminya baru pulang dari Singapura. Pulang dari Singapura. Dibeliin oleh kerudung dari Singapura. Harganya 2,5 juta. Bandrolnya masih ada. Besok teh ada kajian komite mau dipakai. Bandrolnya mau dicopot pokoknya. Bila perlu digedean pokoknya bandrolnya. Dina kertas kuarto di print ditempelkeun. Berangkat dia ngaji. Eta mereka digeber-geber eta. Sebenarnya ternyata nggak ada yang nanya. Kira-kira gimana Bun? Hari dong sebenarnya cek manehna teh, cek membaturanna teh da usil babaturan. Asa boga teuing cenah kitu. Kira-kira gimana tuh? Masih mau lanjut ngaji nggak dia? Enggak. Kecewa nggak dia? Kecewa. Nah, makanya kata Nabi, pentingnya terus memastikan niat itu agar tidak menemukan kekecewaan. Bulan kemarin juga ya waktu kajian komite teh ya ustadznya tuh suka dikasih buah, tadinya buah di sini tuh. Ada apelnya. Ini mah nggak ada ya. Ini mah pastel bulan. Bulan kemarin. Contoh, ini masih bab pertama ini Bunda. Bulan kemarin juga ya ustadznya teh suka di mejanya teh suka ada buah. Bulan kemarin juga sama ustadznya teh nggak dimakan. Udah aku asupin ke tas aku ternyata. Ada yang begitu. Ada yang niatnya jadi ternyata niat juga bisa beragam. Nah, keberagaman niat itu menentukan sikap, pola pikir, dan pola tindak, Bunda. Dan hasilnya juga ditentukan oleh
Ketika yang berharap risol mayo ternyata risol mayonya nggak ada, kecewa. Ketika berharap dapat pujian karena dibelikan kerudung dari Singapura, ternyata nggak ada yang nanya, kecewa. Ketika niatnya itu datang pengen buah ustadz yang ada di meja, ternyata ayo buras, kecewa kan? Maka pentingnya kita selalu meluruskan niat. Kembalikan lagi ke niat awal. Bunda dulu nikah sama suami bunda, pas akad nikah niat naon coba? Wah, waduh. Benar. Teuing ustaz itu asa pararoh. Asa teu eling harita oge nya. Nyaho-nyaho di pelaminan eta aya naon. Disieup sigana urang. Poho deui ustaz niat oge. Penting nggak kita tuh memastikan niat? Penting, itu nasihat Nabi Bun. Kalau pengen ketenangan hati, balikin lagi ke niat awal. Rumah tangga sudah 15 tahun, balikin lagi ke niat awal. Kadang yang membelokkan niat dari yang niat awal itu biasanya ujian kita nggak kuat. Ketika diuji nggak kuat, belok niatnya. Bah, atau bahwa lamanya nepos salaki orang tadi. Gila pokoknya mah. Gila. Balikin lagi ke niat awal, Bunda. Dulu waktu kita minta sampai berdoa sama Allah pengen anak, dulu niatnya apa? Tuh, yang ustaz daerah atau budak-budak tehnya asa sararepi. Balikin lagi ke niat awal. Tapi yang menjadi kunci adalah ketika niat kita bukan karena Allah, maka siap-siap kita kecewa. Catat status poe salasa poe rebo tadi. Status poe rebo catat. Ketika niat kita bukan karena Allah, maka siap-siap kecewa. Paham Bunda? Bunda rumah tangga bala niatna naon? Poho deui ustaz. Boga budak poho deui ustaz. Nyakolakeun budak menyekolahkan anak, apa niat Bunda? Ah para rusing budak tadi imah wae atuh. Ngari liat wae balanja ge hararese. Nya kudu diasupkeun kana keranjang moal mah tuh budak teh. Mending sakolahkeun. Aya tuh kitu Bunda. Gak ada, mau mungkin ngaku. Yang pertama itu harus luruskan niat. Ketika kita niatnya ibadah, waktu nikah sama suami kita ada ujian berat, balikin lagi ke niat awal. Paham Bunda? Tong panjang-panjang lah ngaji banyak. Yang kedua, apa yang menjadi nasihat Nabi kepada Abu Dzar agar kita tuh dapat ketenangan hidup dan keselamatan dunia dan akhirat. Wa khaffifil himla fa innal aqabata kaudun. Itu kata Nabi. Apa katanya? Kurangi bebanmu karena perjalanan itu sangat terjal. Kalau kamu pengen ketenangan di dalam hidup, maka kata Nabi, kurangi beban hidupmu karena perjalanan hidup itu berat. Kata ulama, siapa orang yang beban hidupnya paling berat? Ini kata ulama nih. Siapa orang yang beban hidupnya paling berat? Mereka yang selalu menangisi masa lalunya, mengkhawatiri masa depannya, dan tidak pernah mensyukuri nikmatnya hari ini. Itu orang yang beban hidupnya paling berat. Ulangi, status Puerbo catat. Siapa orang yang beban hidupnya paling berat? Dia yang selalu menangisi masa lalunya, mengkhawatiri masa depannya, dan tidak pernah mensyukuri nikmatnya hari ini. Ini saya mau cerita sedikit nih Bun ya. Tapi jangan marah ya, jangan marah nih ya. Karena di sini yang hadirnya banyak ibu-ibu ya, saya bahas tentang perempuan. Ada pakar psikolog bilang begini. Ada dua karakter khusus dari psikis perempuan. Yang pertama, dia itu intuitif. Apa itu intuitif? Memiliki kepekaan batin. Itu perempuan. Aduh, asa tak enak hati, itunya bawa si bapak salingkuh gitu tadi. Aduh, asa tak enak hati, bawa si adetnya di pondok teh lagi sakit ya. Intuitif. Itu perempuan. Itu teh bener teh tapi bukan intuitif kayaknya. Yang kedua, karakter psikis khusus perempuan itu tidak mudah melupakan kejadian yang sudah terlewat. Makanya perempuan disebut ahli sejarah. Oh, kalau udah berantem sama perempuan,
laki-laki itu mending minum antimo dua kebet beres. Ngalayanan mau bener, tuh enggak? Itu adanya jamaah berantem sama istrinya. Ada apa nih? Udah tuh didamain sama Pak RT. Berantem tanya. Pulang ke rumah, arek tidur bunda. Katincak eta suku si pamajikanna teh bunda, ku suamina. Ngadat dois istrina. Papa nggak punya hati. Sudah menyakiti hati mama, masih menyakiti kaki mama. Wah, dibaca deh kemana sejarah awal pertemuan dia dengan suaminya itu. Papa ingat gak 25 tahun yang lalu di handapun tangkal caringin. Bapak jeung sahari tadi dinya nu mana mama, bapak mah poho. Eta tangkal caringin geus dituar itu. Sampai tangkal caringin dituar inget kene. Itu perempuan. Makanya ketika disandingkan kepada pendapat ulama yang tadi, siapa orang yang paling berat beban hidupnya? Kalau dilihat dari tinjauan psikis tadi, itu perempuan. Selalu menangisi masa lalunya, menghawatiri masa depannya, dan tidak pernah bersyukur atas nikmatnya hari ini. Itu perempuan. Ada penemuan terbaru dari psikolog UGM. Jadi saat ini ada yang namanya Dark Syndrome. Dark Syndrome. Dark Syndrome itu sindrom bebek. Dark, D-U-C-K, Dark Syndrome, sindrom bebek. Apa itu sindrom bebek? Seseorang yang secara tampilan luar begitu tenang, tapi ternyata di dalamnya depresi. Tampilan luar tenang, tapi isinya depresi. Maka diistilahkan itu dark syndrome, bebek, sindrom bebek. Kenapa ngambil dark? Itu dilihat ketika bebek itu berenang. Seolah-olah tenang, padahal kaki yang di dalam itu dia berupaya untuk bagaimana tidak tenggelam. Panik sebetulnya bebek itu. Nah itu kebanyakan perempuan sekarang bunda. Wah, cicing. Aja kunaon? Cicing. Aya laleur liwat capluk kumaha ya. Cicing. Eta mah nya geus sabar jelema teh. Sukana paeh eta jelema. Wah cicing mana? Pokoknya mah anu cicing alungkeun ka ditu teh. Ternyata enggak semuanya ketika seseorang itu secara tampilan luarnya begitu tenang, itu di dalamnya juga tenang, enggak. Nah makanya bunda kata Nabi, kalau kamu pengen menemukan ketenangan hidup, kurangi beban hidupmu. Nah yang jadi kekhawatiran itu, perempuan itu paling sulit melupakan masa lalu. Namun kalau berantem sama suami ya udahlah danger. Papa pikir gak sama papa? Mama nyesel nikah sama papa. Coba kalau nggak nikah sama papa, mama udah nikah sama polisi. Dari dulu juga cek salakeun teh polisi mana? Polisi tidur papa. Atuh paeh mama digeleng atuh. Jangan suka dibaca-baca terus bunga eta. Masa lalu ungkit lagi, masa lalu ungkit lagi. Da bari nage eueuh polisi mama nu bogohon ka mama. Man hayo diungkit-ungkit. Bunda tuh hidup tuh jalan terus dan jalannya kita tuh bawa beban. Kalau kita nggak lepasin beban yang ke belakang, maka beban kita terus bertambah, Bunda. Belum lagi kita tuh tadi khawatir terhadap masa depan, itu kebanyakan perempuan juga. Datang ke suaminya marah-marah. Papa gimana tuh? Papa pakai otak gak papa? Gimana ya ini teh? Mama udah khawatir deh. Ini teh biaya sekolah teh meni naik papa. Ih, coba papa teh gawe wahai teh nya. Coba cari sampingan papa naon kayak jualan naon kayak jualan bolu kan. Riweuh tanya si perempuan teh si ibu riweuh. Ayo mama teh kunaon ini biaya sekolah mahal, mama biaya papa biaya kuliah mahal. Mama si adenya kayak baru kelas 3 SD atau kamu? Anaknya baru kelas 3 SD udah mengkhawatirkan biaya kuliah. Siapa itu, laki-laki perempuan? Coba. Ini jangan masalah tersungkul. Perempuan teh gampang stres bunda. Tapi nu aneh natenya yang banyak ngaji itu perempuan. Anu banyak stres. Secara penelitian itu teman saya itu ada yang neliti tuh.
di Cilendek itu pasien rumah sakit jiwa kebanyakan siapa bunda? Ternyata di Cilendek itu pasien rumah sakit jiwa itu kebanyakan laki-laki bunda, karena korban. Ayo tegelo kumaha salaki bunda tuh. Ayo we ngan dicarekan. Jadi gelo angges tuh mah gelo milih gelo cenah. Ada tetangga saya punya tetangga gitunya, kalau pagi-pagi teh suka ngejemur diri gitunya, berjemur tetangga berjemur. Pakai kaos kutangnya, suaminya ini mah suaminya pakai kaos kutang gitu. Hari itu ya kaos dalam mantenya, kaos dalam, terus tulang iga kemana-mana, meni begang kieu berjemur bun, cek saya teh karunya amatnya itu. Enggak lama eta di dalam rumahna bapak asup, oh iya meongna teh ya. Iya meongna nu iya berarti munnya ngajadikeun begang ieu lalaki meong nu di jero ya. Bunda yang kasihan sama suami teh bunda. Suami bunda banyak yang pendiam atau banyak yang aktif? Tah pendiam teh eta beban. Kayaknya homo. Di tempat gawe dicarekan bosna, balik gawe naik motor ditakol polisi helmnya, ditilang, baru nyampe gerbang rumah geus deg-degan, ieu malaikat Ijroil di jero. Kebayang nggak bunda? Gimana itu? Makanya di rumah sakit jiwa itu kebanyakan pasiennya laki karena ulah, karena ulah perempuan. Bukan menyalahkan, coba cek kan kebanyakan soalnya cicing payah nggak dirinya. Oh masya Allah. Akan Ustadz kata Dokter Aisyah Dahlan juga, kosakata perempuan itu seharinya tuh berapa? Hah? 20.000. Iman can 20.000 Ustadz. Kalak 1.500 itu. Mana salah kisah? Eta anu salapan 18.500 na dikasalakikeun ka beta. Oh rawing celina langsung gelo eta salaki. Yang bikin hidup jadi nggak tenang dan banyak beban itu kita tuh suka ngungkit-ngungkit masalah. Lain salah mama nih kajeng papa oke. Papa nu hayang ka mama ge. Coba kuat di ciduhan batok. Coba kuat eta menyan sagede sirah aya di imah mama. Coba arek naon? Da bapa nu masak da mama teu pernah hayang tiba lagi ka bapa. Naon coba. So jual mahal tuh. Ari kawin deui ulah hayang wae di paraban, ada salake tara di parab. Astagfirullah. Istri yang soleha itu dia mampu melayani suaminya dengan pelayanan terbaik. Urusan laki-laki itu cuma dua bunda. Ini saya bocorin rahasianya. Semua peneliti, semua psikolog itu bilangnya cuma dua. Satu perut, dua di bawah perut. Urusan dua itu beres, bunda punya masalah gede sama suami, kecil bunda. Tapi bunda punya masalah kecil, yang dua tadi tidak tercukupi, jadi gede itu masalah. Kalau dua itu sudah dipenuhi, bunda arek minta naon pasti dibere. Dibere rahasia nata bunda. Kalau suami kita, mama ngasih kode. Misalkan, hari Kamis asar, ngasih kode, mama. Ulah sok pura-pura teu nyaho. Emang sok pura naon si geuleuh goblok. Cangkah cara rangkeuh. Jangan bunda. Istri yang soleha itu dia langsung jawab. Begitu suaminya, mama, apa papa? Malam ini kita bunuh Yahudi. Tak istri yang soleha langsung dijawab, siap papa. Mau berapa Yahudi yang akan kita bantai malam ini? Oh soleha. Jadi pentingnya terjadi. Isu kanadita Jumat asar. Merah kode mama. Jumat asar tak. Wanita soleha tetap dijawab, apalagi papa.
Malam tadi kita bunuh Yahudi, malam sekarang kita bunuh Majusi, mama. Jawab deh ke Ustaz Salam, mau berapa orang Majusi yang akan kita bantai, papa? Jadi deh penting nata. Besok tanya Sabtu Asar. Mereka deh, dah istri soleh ayo, orang kudu jadi istri soleh. Cek suami, mama. Jawab deh kurang, deh papa. Malam ini kita bunuh Nasrani, mama. Nah, cek orang jawabnya bunda, papa jangan bunuh Nasrani, bunuh saja mama. Boleh maripu. Lalu cancel. Jadi yang bikin berat beban hidup itu tadi, selalu mengungkit masa lalu, khawatir terhadap masa depan, dan kurang bersyukur atas nikmat hari ini. Ya Allah, perasaan waktu dulu saya, ya Allah, waktu perawan itu tiap malam tuh tahajud, selalu minta sama Allah, ya Allah karuniakan kepadaku suami seperti Lee Min Ho. Kenapa engkau berikan boboho, ya Allah? Boten genut, sirah botak. Syukuri bunda dari minum atau bobohan ke bunda. Anu bobohan, boboho, eta syukur. Memang diomong-omong nya geuleuh boga salaki teh cenah. Diomongkeun ka bestina ceuk geuleuh salaki urang mah ceuk. Eta lamun sareng ngorok kaluar segala. Kumis sagede keke sedan segala. Gak usah dibahas-bahas, syukuri apa yang ada. Goreng-gorengnya salaki urang. Nah, betul. Barang siapa ketika suaminya berangkat lalu ternyata dicium tangan suaminya, pahalanya seperti mencium hajar aswad. Satu kali mencium tangan suami, 70 dosa kecil itu berguguran. Jadi lamun hayang bunda kabeh dosa-dosana muruk kabeh, kecrokan kabeh sae. Kabasuh kabeh tah. Ustaz salaki abdi mah emang hajar aswad hidung kulitnya. Ari ece kumaha ece abdi mah teh hideung geuneup. Ungu kebiru-biruan teh nih. Astagfirullah. Maka gimana supaya hidup kita menemukan ketenangan? Mulai kita belajar untuk memaafkan masa lalu kita. Udah aja. Setiap orang pasti pernah membuat satu keputusan yang keliru. Tapi tidak ada satu kejadian pun yang semuanya tidak atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Dalam setiap kekeliruan, dalam setiap kebaikan pasti ada hikmah. Terhadap masa depan, mulai belajar yakin sama Allah. Mulai kita tuh terus ngaji untuk gimana kita terus meningkatkan keimanan supaya yakin hidup ini Allah yang jaga, Allah yang atur, Allah yang ngasih. Terhadap nikmat kita hari ini, belajar syukur. Apa yang ternyata kita keluhkan, ternyata bagi orang lain itu yang selama ini didamba-dambakan. Barangkali setiap hari kita ngeluh sama sahabat kita, sama bestie kita. Ternyata kalau dengar sama orang lain, kehidupan kita tuh paling didambakan sama yang lain. In sakartum la azidannakum wala in kafartum ini azabi asyadid. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, Allah tambah. Kalau ingkar, Allah ajak. Contoh, saya pengennya kopi hitam, Bu. Adanya air putih. Kata Allah, in sakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, yang ada air putih, pengennya kopi hitam, syukuri dulu yang ada air putih. 5 menit kemudian kopi hitam ada di sini. Ya. Oh, alhamdulillah. Bersyukur kan? Janji Allah bukan itu. Barang siapa yang bersyukur, nikmatnya ditambah. Ini ada air putih, pengennya kopi hitam. Syukuri dulu yang ada. 2 menit kemudian kopi hitam di sini. Ya. Oh, tidak usah buru panitia, nggak usah. Oh,
Siapa yang menggerakkan kaki panitia? Siapa yang menggerakkan kaki panitia? Allah. Siapa yang membuat panitia mendengar? Allah. Siapa yang membuat panitia bisa ngecek kopi? Pasrahkan aja sama Allah ya. 2 menit lagi kopi hitam di sini. Jangan nyuruh panitia usdolim. Saya nggak nyuruh bu. Enggak harus. Astagfirullah. Nggak usah. Dolim. Waduh ibu. Yang kedua, bu, nggak usah. Iya, nggak usah. Iya. Nanti ada kopi syukuri, roti unyil ada. Yang pertama tadi, kalau kamu pengen menemukan ketenangan hidup, senantiasa kamu memastikan nih niat. Yang kedua, kalau kamu ingin menemukan ketenangan hidup, mulailah belajar memaafkan masa lalu, yakin terhadap masa depan, dan mulai belajar bersyukur terhadap nikmat yang sampai kepada kita. Yang ketiga, wahudi zada kamilan fa inna safaru ba'idun. Perbanyaklah bekal kalian karena perjalanan itu sangat jauh. Apa maksudnya? Perjalanan di akhirat. Maka jadikan seluruh aktivitas hidupmu di dunia itu dalam rangka untuk menyiapkan bekal di akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu kebunnya akhirat. Maka di dunia itu kita bercocok tanam. Apa yang kita cocok tanamkan? Kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, coba semuanya itu kita jadikan ladang untuk bekal kita di akhirat. Kita punya suami, jadikan suami kita itu ladang kita untuk bekal di akhirat. Kita punya anak, jadikan itu ladang bekal di akhirat. Kita punya harta, jadikan ladang bekal di akhirat. Kita punya keluarga, jadikan ladang ibadah untuk bekal di akhirat. Jadikan seluruh yang kita miliki dan seluruh yang ada di hadapan kita jadi bekal kita untuk di akhirat. Panjang bunda, nanti setelah alam dunia, alam barzah, alam kubur. Coba di alam kubur aja itu nanti kapan selesainya? Setelah kiamat. Makanya orang-orang yang sudah meninggal, yang saat ini sudah di alam barzah, alam kubur, yang saat ini sedang diazab oleh Allah di alam kubur, itu semuanya teriak minta cepet-cepet kiamat. Karena mereka udah gak kuat ini diazab terus, ini mau sampai kapan? Berakhirnya azab kubur dan nikmat kubur itu sampai kiamat. Makanya ini ahli kubur itu teriak-teriak semuanya, udahlah ya Allah kiamatin aja, orangnya juga gak pada benar yang hidup tuh. Tuh, udah alam barzah, nanti yaumil ba'as, di kiamat hancur semuanya, dibangkitkan. Makanya ketika dibangkitkan itu munculnya tuh kayak apa? Kecambah, kayak toge. Nanti wujud kita tuh macam-macam. Ada yang wujud asli kita, ada yang berupa, mohon maaf, babi wujudnya. Ada berupa kera, ada berupa anjing. Beda-beda pun nanti begitu dibangkitkan. Tergantung amal kita waktu di dunia. Berat kan ya? Nanti itu setelah dibangkitkan, nanti lari ke padang mahsyar. Bunda tahu nggak padang mahsyar di mana? Dalam hadis Siti Aisyah dikatakan, ternyata padang mahsyar itu mahsyaron wa man'atan wa izzatan. Itu di mana coba? Di Syam, di Palestina. Lamun bunda, kalau bunda meninggal dikuburkan di Laladon, nanti setelah kiamat dibangkitkan di tanah Laladon. Setelah dibangkitkan, nanti kita akan jalan ke Palestina. Gak akan ada Ustaz bisa tuh nyewa Grab Dior atau mengarang Grab car. Gak akan ada. Ustaz ada nggak penunjuk arah? Gak ada, semuanya rata bun. Ustaz gimana kalau sanggup, orang tuh sanggupnya kayak itu teh ke Palestina teh asal males amatnya itu. Mending di dia di Laladon. Gak akan bisa bun, nanti akan digiring oleh api yang besar dari setiap penjurunya. Oh lari. Ada yang jalan ke Syam itu, ke mahsyar itu dengan perutnya. Mereka yang senantiasa memakan makanan haram. Ada yang berjalan dengan kelaminnya. Mereka yang selalu berzina ketika hidup. Coba bun, ada yang berjalan dengan lidahnya. Mereka yang selalu memfitnah. Gitu pegawaian AWW apa nama itu. Ti
Ramadan jalan pakai lidah ke Syam, kira-kira gimana? Posisi matahari itu ada 1 jengkal di atas kepala. Makanya itu dituliskan dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sahnu yughni. Hari di mana seorang ibu tidak mengenal anaknya, seorang sahabat tidak mengenal sahabatnya. Gak kenal, bukan berarti gak kenal, tapi sibuk masing-masing menyelamatkan diri. Di mahsyar kan. Nah, mahsyarnya di Palestina. Nanti dikumpulin semua orang yang pernah diciptakan dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Didinya bun, matahari ada 1 jengkal di atas kepala. Ngapain di situ? Nunggu di absen giliran dihisab. Bunda kebagian nomor urut sabaraha coba. Panjang bunda. Kalau kita lagi lebaran, kita lagi mudik, macet di puncak, itu stres nggak? Tapi kita masih punya harapan, oh kalau ada yang maju kan ya. Itu kalau di mahsyar kita urutan nomor berapa kira-kira? Ada yang berenang dengan keringatnya sendiri, ada yang menahan tubuhnya dengan lidahnya sendiri, dengan kelaminnya sendiri, sampai kapan coba? Makanya kata Nabi, kalau kamu ingin mendapatkan ketenangan hidup, jadikan apa yang kamu miliki dan apa yang kamu kerjakan semuanya untuk bekal di akhirat. Bunda di rumah, sebenarnya perempuan itu paling gampang masuk surga. Perempuan yang sudah punya suami, seorang istri itu paling gampang masuk surga. Syaratnya itu cuma 4 bunda. 1, sholat 5 waktu. 2, bulan puasa Ramadan. 3, taat kepada suami. 4, menjaga kehormatan keluarga. Itu doang 4. Yang paling susah tuh laki-laki bunda. Subhanallah. Ibu atur nuhunnya ibunya. Masya Allah, mudah disehatkan ibunya. Tanyakan iswana sakadap dia roti unyil ibu ya. Misalnya enggak, waduh. Jadi kalau seorang sampai jam berapa? Jam 10 ya. Udah gitu lah, 4 lah gitunya. 1, sholat 5 waktu. 2, puasa Ramadan. 3, taat kepada suami. 4, menjaga kehormatan keluarga. Gampang gak sholat 5 waktu? Gampang gak puasa Ramadan? Gampang gak menjaga kehormatan keluarga? Gampang gak taat sama suami? Nah, nantilah itu ya, nanti pas. Mudah-mudahan kita ada umur kita ngaji lagi. Yang keempat, yang terakhir. Tadi yang ketiga ya, jadikan semua yang kita miliki dan yang kita lakukan untuk bekal kita di akhirat. Yang keempat, wakhlisil amala fa innal aqidata basirun. Ikhlaslah beramal karena hanya Allah yang maha melihat, yang menilai segala perbuatan. Orang yang paling capek di dunia ini adalah orang yang terus mengejar-ngejar penilaian makhluk. Capek. Capek nggak bu? Mending capek fisik, mending capek hati. Ah lalier, nggak mau dua-duanya. Capek fisik apa capek hati? Kalau capek fisik, begitu lihat kasur langsung. Kalau capek hati, overthinking, kurang hayam sare ogenya. Makanya kalau nggak mau capek hati, belajar ikhlas dalam beramal. Contohnya, ini kalau kajian ibu-ibu, saya tuh suka bilang saya salut sama ibu-ibu. Yang hadirnya banyak terus, padahal pengorbanan mereka tuh kalau mau berangkat ke kajian tuh berat. Apalagi yang anaknya banyak. Acara ngaji jam 8, dia bangun jam 3 bun. Betul gak? Nyari pakaian yang cocok. Aduh iya warna coklat jeung naonnya, jeung koneng asih gagolkar kon ganti deui manehna. Beureum jeung oren teu nyambung ganti sampai menemukan itu jam 3 dia bangun, ketemu dress code yang cocok jam 4. HS manehna. Salat subuh setengah genep. Ngalicin. Betul nggak? Ngamandian anak, mandiin anak. Apalagi yang anaknya 6 ya.
dimandiin bareng-bareng, yang satu pakai tangan, satu pakai kaki, satu masukin mesin cuci, wah sedigiling ngalieur pokoknya. Belum lagi nyiapin makanan, udah nyiapin makanan, nyetrika segala macam, korbanannya luar biasa ini, makanya mudah-mudahan semua jadi amal soleh. Belum lagi nyari bros, aduh dia datang, nyari bros aja sejam setengah budak. Itu satu toples dibahagikan tadinya, dipilihan ya bunga apa ya ini bunga, oh bunga bangkai aja yang bunga bangkai, karena pengen dilihat orang, pengen jadi trendsetter, akhirnya pakai brosnya yang segede kepala begini, dibebas cecupkan di dia kemana, kira we, aing getih bocor eta. Pengorbanannya berat ibu-ibu. Makanya kalau kita tuh niatnya nggak niat ikhlas karena Allah, pengorbanan yang begitu berat yang kita lakukan itu cuma jadi sia-sia aja. Udah aja kalau kita ngejar-ngejar penilaian makhluk, makhluk itu sekarang muji 5 menit kemudian tuh bisa caci kita. Tapi kalau Allah tuh objektif, Allah tuh nggak bisa kehalangin oleh siapapun dalam menilai amal seseorang. Makanya kalau kita pengen beramal, cukup Allah jadi tujuan untuk penilaian kita. Oh biar mau orang bilang jelek, mau orang bilang buruk, tapi kata Allah benar, udah cukup buat kita. Kadang ada sesuatu pertanyaan atau pernyataan atau apapun tanggapan orang itu gak selalu harus kita tuh jawab terus, Bu. Biarin aja. Toh nanti Allah yang bakal nunjukin siapa yang benar, siapa yang salah. Ternyata diam itu lebih jadi solusi. Ketika kita melawan seseorang yang ternyata mencederai kita, menjelek-jelekan kita, semakin kita jawab, maka semakin turun marwah kita. Karena semakin banyak argumentasi, makin banyak omongan-omongan yang kita buat-buat, Bu. Dan malah menjadi berkembang masalahnya. Ketika ada berita buruk, lebih baik diam aja. Kenapa ini banyak yang betul-betul begini? Ya. Udah diam aja. Iya, ternyata ada tuh kan, the miracle of diam itu ternyata dalam Quran itu diam itu bisa jadi solusi, dan Allah tuh lebih cepat menurunkan pertolongan kepada orang-orang yang diam. Kenapa? Semakin kita berargumentasi, semakin banyak kebohongan, semakin kita tuh keegoan, kesombongan kita muncul. Maka di situ Allah nggak suka. Udah aja kalau kita pengen hidup tenang mah udahlah ikhlas aja beramal teh. Ustadz, suami saya teh belegug Ustadz. Udah, yang penting kita tuh fokus kepada kewajiban kita, jangan kita nuntut hak. Yang jadi kadang berat dalam hidup kita itu kita tuh lebih hafal hak daripada kewajiban. Berbuat baik sama suami, bikinin kopi sama suami. Geluh Ustadz suami nage. Tar mere duit balanja. Geluh ke ponake. Geus mah kumisna eta lehor otak gojeun pokona Pak Ustaz. Jangan lihat kelakuan suami untuk berbuat baik. Kita fokus kepada kewajiban kita, niatkan ibadah. Yang penting kita beres urusan kita sama Allah. Masalah suami nggak benar itu tanggung jawab dia nanti di akhirat. Yang penting kita selesai kewajiban kita, selesai dengan Allah, beres.